Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufikma dengan NIM 23108171210 dan 0010. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil saya mereview buku yang berjudul Software Testing Foundation. Jadi di sini kita lanjut saja hasil saya mereview buku itu yang dimana penugasan di tugas individu itu yang berfokus pada chapter 2 saja. Nah, jadi chapter 2 itu yang membahas tentang software testing basics dari buku yang berjudul Software Testing Foundation. Di situ menguraikan fondasi dan motivasi utama di balik pengujian perangkat lunak dari Andreas Bellner dan Thilo Lins. Jadi poin-poin utama yang dibahas ialah pengujian sangat krusial karena perangkat lunak bersifat tidak terwujud atau intangible. Dan kegagalan pada perangkat lunak dapat berakibat fatal baik dari segi biaya, reputasi, maupun keselamatan. Chapter tersebut juga membedakan secara tegas antara error, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, fault atau bug, yaitu cacat yang tertinggal di dalam kode, dan failure, yaitu kegagalan fungsi sistem saat program dijalankan. Pada chapter tersebut terdapat 7 prinsip panduan. Di antaranya adalah bahwa pengujian bertujuan untuk menunjukkan adanya cacat, bukan membuktikan sistem 100% bebas cacat. Jadi pengujian yang mencakup segala kemungkinan itu adalah hal yang sangat mustahil, serta pentingnya pengujian yang dilakukan sedini mungkin atau seawal mungkin untuk menghemat waktu dan biayanya. Kualitas perangkat lunak tidak hanya soal hilangnya bug, tetapi harus dievaluasi berdasarkan model kualitas standar ISO 25010 yang mencakup fungsionalitas, keandalan, usabilitas, hingga portabilitas perangkat lunak. Pengujian bukanlah tindakan eksekusi acak di depan komputer saja, melainkan proses yang mencakup perencanaannya, pemantauan, analisis, desain tes, implementasi, eksekusinya, hingga ke evaluasi penyelesaiannya. Di chapter tersebut juga terdapat beberapa perbedaan pola pikir yang mendasar. Pengembang yang biasa disebut developer itu cenderung bersifat konstruktif dan bisa terkena bias konfirmasi yang membuat mereka sulit melihat kesalahan pada kode mereka sendiri. Sementara penguji yang biasa disebut tester itu harus memiliki pola pikir kritis dan berfokus pada evaluasi kualitasnya. Oke, lanjut ke apa sih insight yang didapatkan dan opini ilmiah dari saya sendiri. Jadi insight utama yang saya dapatkan setelah membaca chapter tersebut adalah bahwa software testing merupakan rekayasa yang sangat menuntut struktur, objektivitas, dan pemahaman psikologis. Jadi opini ilmiah saya terkait hal ini ialah pengujian seringkali terhambat oleh confirmation biasnya, di mana seorang pembuat kode akan secara tidak sadar menguji bagian kode yang ia yakini berfungsi dengan benar dan mengabaikan skenario kegagalan. Oleh karena itu, memisahkan peran antara developer dan tester atau menetapkan proses QA yang ketat adalah suatu kewajiban dan keharusan. Testing tidak bisa dikurangi sekadar menjadi tahapan terakhir dalam pengembangan. Ia merupakan aktivitas paralel yang berfokus pada mitigasi risiko sedini mungkin. Nah, jadi kemampuan soft skills seorang tester itu untuk menyampaikan temuan cacat secara objektif dan menyalahkan individu juga sangat mendasar bagi kelancaran siklus perangkat lunak. Oke, kita lanjut di sini masuk ke perbandingan antara dua buku mengenai software testing. Jadi yang buku pertama tadi Software Testing Foundation dan yang kedua di sini saya mengambil buku yang berjudul Modern Software Testing Techniques. Jadi sebelum masuk ke perbandingannya, jadi pada buku yang berjudul Modern Software Testing Techniques itu yang pembahasannya sama tentang buku sebelumnya yang dipaparkan sebelumnya, yaitu yang berjudul Software Testing Basics, yang dimana buku sebelumnya itu em, membahas di chapter kedua tentang dasar-dasar software testing. Nah, kalau di buku kedua ini, saya menemui adanya di chapter satu. Nah, jadi pada buku itu yang di chapter satu itu sama-sama membahas tentang software testing basics. Nah, jadi chapter tersebut juga membahas dasar-dasar pengujian perangkat lunak, namun dengan perspektif yang menantang pokok ajaran tradisional atau ajaran yang lama. Jadi poin utamanya meliputi penulis di situ membagi bug berdasarkan spesifikasi menjadi computation error atau kesalahan perhitungannya dan domain error dari kesalahan logikanya yang
adaptasi dari Howden. Nah, jadi chapter tersebut sangat menekankan penggunaan mutasi kode untuk menguji efektivitas test case-nya. Jadi didukung oleh hipotesis bahwa pembuat kode umumnya kompeten dan kesalahan kompleks biasanya bermula dari kesalahan sederhana. Jadi itu adalah bagian yang paling kontras. Nah, penulis di situ juga menolak prinsip klasik seperti pesticide paradox dengan argumen em, bahwa jika sebuah tes itu sudah dirancang dengan andal untuk bak tertentu, ia tidak akan pernah kehilangan keampuhannya karena kode bersifat dapat diprediksi. Jadi, mereka juga mengganti prinsip pengujian yang komprehensif itu mustahil dengan prinsip afirmatif testing is possible serta menambahkan prinsip continuity of testing untuk adaptasi di era agile dan DevOps atau CI/CD. Di sini ada tiga aspek perbandingan di antara dua buku tersebut. Yang pertama yaitu pada fokus dan tata kelolanya. Nah, buku yang pertama itu yang berjudul Software Testing Foundation itu pendekatannya sangat terstruktur, formal, dan diselaraskan dengan silabus standar ISTQB serta model kualitas ISO-nya. Mengedepankan tata kelola dan manajemen proses pengujiannya. Nah, di buku yang kedua itu yang berjudul Modern Software Testing Techniques itu lebih berfokus pada pencegahan cacat, otomatisasinya, dan mengukur seberapa baik sebuah tes menggunakan fault-based testing. Itu biasa disebut mutasi. Pada aspek perbandingan yang kedua, yaitu pada prinsip dasar pengujiannya. Nah, kalau di buku pertama itu mengajarkan 7 prinsip klasik ISTQB, termasuk bahwa pengujian yang komprehensif adalah hal yang mustahil, serta berpegang teguh pada teori pesticide paradox, yang dimana itu ialah tes yang diulang-ulang akan kehilangan kemampuannya mendeteksi bak baru. Kalau di buku kedua itu menolak keras pesticide paradox. Di buku tersebut malah berpegang pada prinsip baru bahwa testing is possible berkat coupling effect hypothesis dan sangat menekankan continuity of testing di lingkungan CI/CD. Pada aspek perbandingan yang ketiga yaitu konsep kegagalan atau bug. Nah, di buku yang pertama itu membedakan secara definisional antara error yang dilakukan oleh manusia, fault atau bug dari kodenya, dan failure dari kegagalan sistem secara operasional. Lalu buku yang kedua itu mengklasifikasikan bug secara praktis berdasarkan akar fungsionalnya menjadi dua hal, yaitu computation error dan domain error untuk mempermudah desain tesnya. Oke, di sini ada insight dan opini ilmiah saya setelah membandingkan dua buku tersebut. Jadi, insight setelah mempelajari kedua buku ini memberikan saya wawasan bahwa paradigma rekayasa perangkat lunak sedang mengalami pergeseran dari sekedar kepatuhan proses menuju validasi empiris berbasis mutasi data. Nah, buku pertama dari Spillner dan Lynch itu memberikan fondasi konseptual yang sangat kuat mengenai definisi dan proses formal pengujian. Sementara buku kedua dari Forgax dan Kovacs itu merepresentasikan pandangan pragmatis modern di era komputasi cloud dan metodologi agile, di mana ajaran lama itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, opini ilmiah saya berargumen bahwa mempertahankan prinsip tradisional secara kaku seperti pesticide paradox itu tidak lagi sepenuhnya relevan dalam lingkungan pengembangan modern sekarang ini yang menerapkan continuous integration atau continuous deployment yang biasa disebut CI/CD. Nah, ketergantungan pada standar operasional formal harus diintegrasikan dengan fault-based testing seperti mutation testing. Test suite yang dirancang dengan landasan hipotesis efek coupling itu terbukti tidak akan menjadi usang, melainkan berfungsi sebagai sabuk pengamannya, otomatis yang mencegah regresi. Oleh karena itu, em, efektivitas pengujian modern tidak lagi diukur dari seberapa disiplin tim QA menjalankan tahapan hierarkis, melainkan dari seberapa resisten dan andal desain tes tersebut dalam mendeteksi anomalinya. Oke, di sini terdapat beberapa referensi jurnal yang saya dapatkan yang berelevansi dengan software testing tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil review buku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.